Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara membuat atau meng-create billing PPh unifikasi. Perlu wajib pajak pahami, billing PPh unifikasi antara lain PPh pasal 22, 234 ayat 2 dan PPh pasal 15. Dalam hal wajib pajak ingin membuat billing PPh pasal 22 dan atau 23 dan atau ayat 2 dan atau PPh pasal 15, maka wajib pajak membuat billing PPh unifikasi. Ada 6 tahapan agar wajib pajak bisa mendapatkan atau membuat billing PPh unifikasi, yaitu langkah pertama, pastikan wajib pajak login menggunakan akun PIC. Dan langkah kedua, pastikan PIC telah mengajukan kode otorisasi. Ini cukup sekali saja. Langkah ketiga, ubah role aksesnya ke role akses badan atau instansi dan ada tulisan impersonating. Langkah keempat, bisa lanjut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Setelah role aksesnya dirubah, wajib pajak bisa lanjut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaannya, yaitu langkah keempat, membuat bukti potong unifikasi. Ini masih dalam bentuk draft. Langkah kelima, draft bukti potong tersebut diterbitkan dengan penerbitan bukti potong unifikasi. Langkah terakhir, buat SPT unifikasi. Setelah wajib pajak klik bayar dan lapor, billing akan di-create by system. Jadi, mekanisme pembuatan billing terkait SPT atau mekanisme pembuatan billing yang ada kewajiban SPT-nya tidak bisa lagi dibuat secara mandiri. Pembuatan billing yang terkait atau ada kewajiban SPT, pembuatan billingnya di-generate atau di-create by system dengan terlebih dahulu wajib pajak membuat bukti potong unifikasinya dan pastikan draft bukti potongnya diterbitkan terlebih dahulu, lalu membuat SPT unifikasi. Setelah wajib pajak klik bayar dan lapor pada saat pembuatan SPT unifikasi, billing akan di-generate atau di-create by system. Untuk lebih jelasnya kita coba jelaskan satu-satu dari 6 tahapan berikut. Kita mulai dari login menggunakan akun PIC. Untuk tahapan pertama, kita login menggunakan akun PIC, akses menggunakan jaringan internet dengan alamat cortexdjp.pajak.go.id. Dalam hal wajib pajak susah mengakses jaringan Cortex DJP, cek kembali jaringannya atau menggunakan browser yang lain atau menggunakan mode incognito. Oke, kita coba login menggunakan akun PIC, masukkan NIK PIC-nya, kata sandinya, dan klik login. Dalam hal wajib pajak belum bisa login ke akun PIC, silakan klik lupa kata sandi dan cek video cara login. Selanjutnya langkah kedua, silakan si PIC-nya ajukan kode otorisasi. Dalam hal wajib pajak telah mengajukan permintaan kode otorisasi, silakan skip langkah ini. Dalam hal wajib pajak belum pernah mengajukan kode otorisasi atau lupa kata sandi kode otorisasinya, silakan wajib pajak mengajukan permintaan kode otorisasi di menu portal saya dan klik permintaan kode otorisasi. Turun ke bawah, nanti di bagian jenis sertifikat digital, silakan wajib pajak pilih kode otorisasi DJP, masukkan passphrase-nya, terdiri dari minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter unik. Karakter unik yang disarankan tanda pagar, centang, dan klik simpan. Setelah wajib pajak mengajukan permintaan kode otorisasi, langkah ketiga lakukan impersonating, yaitu mengubah role aksesnya dari role akses pribadi diubah ke role akses badannya agar kita bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya diubah terlebih dahulu ke role akses badannya, baru bisa melaksanakan kewajiban perpajakan badannya. Setelah wajib pajak mengubah role akses badannya, langkah keempat yaitu membuat bukti potong unifikasi. Ini masih dalam bentuk draft. Untuk membuat bukti potong unifikasi, misalkan PPh pasal 23, pilih e-bupot, pilih BPPU. Setelah pilih BPPU, status awalnya di belum terbit. Silakan klik create e-bupot BPU. Setelah create e-bupot BPU, tampilannya seperti ini. Pilih periode pajak yang akan dilaporkan. Periode pajaknya menyesuaikan dengan kapan dibayarkan penghasilan tersebut. Jika dibayarkan penghasilan tersebut di bulan Januari 2025, maka pilih periode pajaknya Januari 2025.
Langkah kelima yaitu masukkan nomor NPWP 16 digit dalam hal wajib pajak badan. Dalam hal wajib pajak orang pribadi, maka yang dimasukkan adalah nomor NIK. Pastikan nomor NIK yang diinput adalah nomor NIK yang terdaftar sebagai NPWP dan telah mengakses Cortex. Langkah keenam, dalam hal wajib pajaknya memiliki suket, maka pilih fasilitas lainnya. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki suket atau tidak memiliki fasilitas, maka pilih tanpa fasilitas. Langkah ketujuh, searching jenis objek pajaknya berdasarkan jenis kegiatan atau transaksinya apa. Kita searching cari yang paling mendekati, yaitu misalkan jasa perawatan, maka dicari jasa perawatan atau diketik jasa perawatan, akan ketemu. Untuk kodenya dan jenis pajaknya akan menyesuaikan. Jadi wajib pajak hanya tinggal men-searching sesuai dengan jenis transaksinya atau jenis kegiatan dengan lawan transaksi. Dalam hal jenis transaksinya atas pemungutan oleh bendahara, maka di searching atau diketik pemungutan oleh bendaharawan. Dia dipungut PPh pasal 22. Dalam hal dipungutnya lawan transaksinya memiliki suket PP 23, maka pada bagian atas pilih fasilitas lainnya. Pada bagian jenis objek pajaknya diketik pemotongan atau diketik peredaran bruto. Dia dipotong berdasarkan peredaran bruto. Diketik peredaran bruto, kode objek pajak dan jenis pajaknya akan menyesuaikan. Jadi wajib pajak hanya tinggal mencari jenis kegiatannya, terus fasilitas lainnya. Dalam hal wajib pajak memiliki suket, maka pilih fasilitas lainnya. Jenis objek pajaknya pilih peredaran bruto atau di searching peredaran bruto. Oke, lanjut. Jadi di bagian jenis kegiatan, wajib pajak hanya men-searching mana yang paling mendekati. Bagian kode dan jenis pajaknya akan menyesuaikan. Selanjutnya, masukkan DPP sesuai dengan nilai transaksinya. DPP-nya berapa, harga dasarnya berapa, tarif dan PPh terutang akan menyesuaikan. Angka 9 disesuaikan dengan jenis dokumennya. Jenis dokumen bisa kwitansi, invoice, atau bukti pembayaran. Kita sesuaikan. Nomor dokumen dan tanggal disesuaikan dengan nomor dokumen dan tanggal dokumennya. Lalu ada pilihan mekanisme uang persediaan. Ini dalam hal yang membuat bukti potongnya bendahara, maka ada pilihan mekanisme uang persediaan atau LS. Dalam hal dia di transaksinya atas mekanisme uang persediaan atau menggunakan mekanisme uang persediaan, maka pilih mekanisme uang persediaan. Kalau yang LS yang melalui KPPN, maka pilih LS. Nanti dimasukkan nomor SP2D. Dengan LS yang dimasukkan di sini adalah LS yang dibayar melalui KPPN. Ini khusus bendahara instansi pemerintah pusat. Oke, angka 12 masukkan ID plus business activity-nya. Itu tempat kegiatan usahanya atau siapa pemotongnya. Dalam hal pemotongnya pusat, maka NITKU-nya nomor 00-nya 6 digit di 06 digit di belakang. Dalam hal NITKU-nya cabang, maka disesuaikan NITKU cabangnya nomor NITKU belakangnya berapa. Setelah wajib pajak mengisi NITKU-nya, langsung kita klik submit. Tidak perlu klik save draft. Save draft ini nanti statusnya save invalid. Jadi dalam hal isiannya dirasa yakin sudah sesuai, silakan klik submit saja. Langkah kelima, kita melakukan penerbitan bukti potong unifikasi. Ini untuk menghasilkan bupotnya akan berpindah ke bupot terbit. Langkah kelima yaitu status awal dia masih di konsep atau di belum terbit, itu kita centang. Langkah pertama kita centang pada bagian kanan atas ini. Setelah dicentang, maka akan muncul kolom hapus atau terbitkan. Dalam hal ada kelebihan di input atau kelebihan kesalahan pemotongan, wajib pajak bisa menghapus dan merekam kembali. Kalau ingin wajib pajak ada lebih dari satu bukti potong, maka silakan direkam kembali. Dalam hal semua bukti potongnya sudah direkam, wajib pajak bisa klik centang pada bagian atas ini, maka semua bukti potong akan tercentang. Setelah tercentang dan data bukti potongnya sudah sesuai, silakan klik terbitkan.
Setelah klik terbitkan, wajib pajak akan diminta kode otorisasi. Pastikan kata sandi yang diinput pada bagian kata sandi penandatangan adalah kata sandi passphrase-nya, yaitu passphrase yang sama pada saat kita mengajukan kode otorisasi. Jadi setelah diisinya ini, klik enter atau klik tab, lalu akan aktif tombol konfirmasi. Silakan diklik konfirmasi tanda tangan. Setelah itu lihat statusnya. Dalam hal statusnya sudah sukses, maka akan berpindah ke telah terbit. Namun kalau dia statusnya masih sign in progress, maka statusnya menunggu, bisa sampai dengan 1 hari. Jika statusnya sudah sukses, maka bukti potong akan berpindah dari belum terbit ke telah terbit dan statusnya dokumen successfully, dan pembuatan bukti potong sudah selesai dan wajib pajak bisa mendownload bukti potongnya. Oke, langkah terakhir yaitu buat SPT unifikasi. Setelah wajib pajak buat SPT unifikasi, pada langkah terakhir yaitu klik bayar dan lapor, sistem akan mengenerate billingnya. Bagaimana caranya? Yaitu klik menu SPT dan klik SPT. Setelah diklik SPT dan klik SPT, tampilannya seperti ini. Ini masih dalam konsep SPT, kita klik buat konsep SPT. Setelah klik buat konsep SPT, kita bisa pilih jenis pajak yang akan kita buat. Untuk membuat bukti potong, untuk membuat billing 22, 23, atau 4 ayat 2, kita pilih jenis pajaknya PPh unifikasi. Habis itu klik lanjut. Setelah itu isikan periode pajaknya. Setelah itu klik lanjut. Isi model SPT-nya normal. Klik buat konsep SPT. Setelah itu pada bagian 10 ini kita klik tanda pena. Klik lihat. Setelah klik lihat, kita bisa melihat data SPT masa unifikasinya. Mulai dari SPT masa unifikasi, daftar 1, daftar 2, dan lampiran. SPT masa unifikasi ini daftar induk. Pada bagian SPT ini wajib pajak hanya sekedar mengecek. Jadi tidak ada tahap isian. Tahap isian itu hanya pada saat bagian pembuatan bukti potong. Jadi pada tahap SPT ini wajib pajak hanya sekedar mengecek datanya sudah sesuai apa belum. Kalau sudah sesuai, maka wajib pajak bisa lanjut, langsung bisa ke bagian paling bawah. Jadi wajib pajak mengecek periode pajaknya, masa pajaknya, terus nilainya, nilai PPh pasal 22, nilai PPh pasal 23, nilai PPh pasal 4 ayat 2-nya sudah sesuai. Di bagian paling bawah centang pernyataan dan klik bayar dan lapor. Oke, setelah klik bayar dan lapor, wajib pajak akan diminta mengisi kata sandinya. Kita isikan kata sandi penanda tangannya. Setelah diisi kata sandi penanda tangannya atau passphrase-nya, silakan klik simpan dahulu. Setelah klik simpan dahulu, tunggu hingga ada keterangan sukses, baru lanjut klik konfirmasi tanda tangan. Dalam hal keterangannya incorrect signer, maka passphrase-nya tidak sesuai, silakan cek kembali passphrase-nya atau ajukan ulang kembali passphrase-nya. Dalam hal keterangannya sign in progress, coba klik beberapa kali konfirmasi tanda tangan. Biasanya setelah beberapa kali baru berhasil. Setelah wajib pajak berhasil menyampaikan SPT, maka SPT-nya dalam hal SPT-nya kurang bayar, maka SPT-nya akan berpindah dari konsep SPT berpindah ke SPT menunggu pembayaran, dan wajib pajak bisa melihat. Dalam hal wajib pajak tidak menerima billingnya di menu download, silakan cek kurang bayarnya, silakan cek billingnya di bagian menu pembayaran, klik menu pembayaran, klik daftar kode billing belum dibayar. Pada bagian daftar di bagian bawah, wajib pajak bisa melihat billing pada bagian yang paling atas, baris paling atas. Wajib pajak bisa melihat billing yang baru tercreate by system, dan wajib pajak bisa scroll ke kanan dan bisa di-download billing tersebut. Setelah wajib pajak mendapatkan billingnya dan dibayar, wajib pajak bisa menunggu hasil SPT-nya akan berpindah ke dilaporkan. Ini bisa menunggu kurang lebih 1-2 hari. Setelah billingnya dibayarkan, akan menunggu sinkron data.
dalam hal wajib pajak sudah membayar, maka SPT-nya akan berpindah setelah sinkron data pembayarannya, dan status SPT akan berpindah di SPT dilaporkan. Dan dalam hal wajib pajak sudah menerima bukti BPE-nya, maka pelaporan SPT-nya sudah selesai. Oke, demikian. Semoga video ini bermanfaat.